pandeming ati. Semangat pagi, selamat pagi saudara, kembali dalam program Obrolan Pagi RBTV bersama saya Firman Putra. Dan seperti biasanya kita akan bersama selama 60 menit ke depan. Kali ini tentunya dengan berbagai informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda. Mengawali pekan ini dengan informasi yang pertama. Saudara, di tengah mewabahnya pandemi virus corona, ada-ada saja ulah warga yang tidak sadar dan nekat berwisata ke Gunung Kidul di tengah pandemi COVID-19. Posko Satuan Tugas COVID-19 terpaksa menghalau dan menghimbau untuk kembali ke tempat asal ratusan kendaraan tersebut yang nekat hendak berwisata ke pantai selatan Gunung Kidul. Dan sebagainya. Tapi untuk wisatawan itu kami untuk suruh kembali. Daripada nanti untuk yang di pantai kita juga ada satgasnya di sana untuk menghimbau agar tidak berkunjung dulu. Posko Satgas COVID-19 juga meminta kepada warga untuk sementara tidak keluar rumah dan menuju kawasan pantai selatan. Sebab kawasan pantai ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Agung, RBTV. Ya, pastinya di masa seperti ini ditahan dulu ya. Idealnya 1% dari seluruh warga harus dicek positif dan tidaknya dari virus mematikan tersebut. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Sleman kini mencapai lebih dari 1 juta jiwa, maka di Sleman dibutuhkan minimal sebanyak 10.000 rapid test. Namun hingga kini baru 4.860 orang yang menjalani tes dengan rapid test. Oleh karena itu, Pemkab Sleman menganggarkan dana untuk pengadaan 7.000 rapid test. Sehingga kita dalam usulan anggaran kita ke Pemkab itu kita mengusulkan 7.000 pack itu baru terrealisir 2.850. Menurut Joko Hastaryo, lambannya pengadaan rapid test bukan karena faktor dana. Oleh karena itu, dalam upaya mempercepat pengendalian COVID-19, Joko Hastaryo berharap warga mampu yang merasa rentan terhadap virus corona dimohon periksa rapid test secara swadaya di rumah sakit swasta. Widi, RBTV. Ya, sekali lagi ini juga butuh kesadaran kita ya sebagai masyarakat yang patuh dengan anjuran dan juga protokol yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Jaga jarak dan jangan lupa menggunakan masker, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Kota Solo, Jawa Tengah menyimpan banyak bangunan bersejarah berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Salah satunya adalah jam matahari atau jam istiwak di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat. Jika berkunjung ke kota Solo, Jawa Tengah, sempatkanlah mampir ke Masjid Agung Keraton Surakarta atau Masjid Agung Surakarta. Di sisi selatan halaman Masjid Agung terdapat jam istiwa atau jam matahari yang dapat menambah khasanah keilmuan Islam. Jam matahari ini berfungsi untuk menunjukkan waktu sholat zuhur dan sholat asar pada zaman Pakubuwono keempat. Pakubuwono keempat memerintah Keraton Kasunanan Surakarta dari tahun 1768 hingga tahun 1820.
Jam ini beroperasi menggunakan sinar matahari yang menerpa batang besi dan paku penunjuk angka. Punya semacam patokan, kalau matahari sudah di atas kepala itu sudah menunjukkan waktu sholat zuhur kan gitu. Kemudian dikembangkan sampai di Masjid Agung. Dan cara kerjanya jam ini itu menggunakan sinar matahari. Apabila mendung itu tidak bisa untuk dilihat jamnya. Hingga saat ini jam tersebut masih berfungsi dengan baik dan dapat menjadi patokan waktu. Sebagian muazin maupun jamaah masih menggunakan jam berumur lebih dari 2,5 abad tersebut sebagai penanda waktu sholat. Rizky Budi Pratama, RPTV. Ya, itu tadi dari kota Solo, Jawa Tengah. Saudara, setelah ini kita akan ada perbincangan menarik tentunya penanganan COVID yang ada di Kabupaten Bantul. Seperti apa perbincangannya? Tetap bersama kami hanya di Obrolan Pagi RPTV. Potensi daerah sebagai peluang bisnis. Buat kamu yang udah nungguin resensi film, tenang ya, karena sekarang bukan jam 10 lagi resensi film, tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di RPTV. Tweet, 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 SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Saudara, kembali dalam obrolan pagi RBTV, dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Dr. Andes Helmi Jamharis MM, dan juga juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul, Dr. Sri Wahyu Joko Santoso atau Dr. Oki. Dengan tema perbincangan kita kali ini, seperti tadi yang sudah Firman sampaikan, yaitu penanganan COVID di Kabupaten Bantul. Kita sapa terlebih dahulu karena kita sudah tersambung sebelumnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Helmi Jamharis. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firman. Sehat ya Pak ya? Jadi saya sampaikan, alhamdulillah sehat. Ya. Cerah, udara atau matahari bersinar di pagi hari ini. Alhamdulillah Bantul cerah. Ya. Lalu juga bergabung ada Dr. Oki. Selamat pagi Dr. Oki. Selamat pagi Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera buat para pemirsa sekalian. Iya, sehat ya dokter ya pasti? Alhamdulillah sehat. Iya, pasti dalam kesempatan kali ini bersama saya Firman Putra kita akan berbincangkan mengenai penanganan COVID yang ada di Kabupaten Bantul. Oke, sebelumnya kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas apapun yang menjadi kewajiban kita, baik sebagai ASN, sebagai warga masyarakat, dan juga sebagai bagian dari keluarga.
yang harus terus-menerus berupaya menciptakan kebugaran di tengah-tengah kita. Nah, terkait dengan upaya penanganan COVID di Kabupaten Bantul, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan regulasi yang ada dan juga untuk menciptakan konsentrasi yang penuh dalam upaya penanganan COVID di Kabupaten Bantul itu telah dibentuk yang namanya gugus tugas penanganan COVID-19 yang keanggotaannya tentu terdiri dari lintas sektoral, baik itu jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, kemudian organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bantul, dan juga lembaga sosial kemasyarakatan. Gugus tugas ini bisa kita katakan sebagai pusdalopnya penanganan COVID di Kabupaten Bantul. Sehingga dengan keberadaan gugus tugas ini harapannya seluruh aktivitas bisa terkoordinasi dan juga secara sistematis kita rumuskan berbagai kebijakan, baik itu yang menyangkut regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Nah, pada dasarnya untuk memutus mata rantai perkembangan COVID di Kabupaten Bantul, mungkin juga terjadi di wilayah yang lain. Kalau di Kabupaten Bantul ada 4 hal yang menjadi ranah atau konsentrasi. Yang pertama, selalu meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu menetapkan self atau social distancing. Kemudian yang kedua, untuk selalu cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan kemudian apabila keluar rumah harus menggunakan masker. Dan yang keempat, yang ini menjadi satu-satunya di DIY adalah pendirian rumah sakit lapangan khusus COVID yang kita pusatkan di Bambang Lipuro. Nah, terkait dengan social distancing ini, pemerintah memang mendorong kepada seluruh warga masyarakat untuk menyadari bahwasannya untuk dapat memutus mata rantai itu kita harus punya kesadaran dan juga kesabaran untuk tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas berkumpul, aktivitas-aktivitas yang sifatnya massal, agar sentuhan antara satu dengan yang lain itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, beberapa kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang pendidikan itu melaksanakan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar dari rumah, kemudian mengatur jam buka pasar, baik pasar kabupaten maupun pasar desa, serta toko swalayan. Kemudian yang ketiga, menutup tempat-tempat wisata, baik yang dikelola oleh kabupaten, pemerintah desa, maupun kelompok-kelompok masyarakat. Dan kemudian di lingkungan ASN juga diatur pengaturan jam masuk ASN yang ada, dengan harapan memang satu ruang itu tidak kemudian berjejal personil dalam upaya memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan upaya untuk mendorong warga masyarakat cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, maka pemerintah Kabupaten Bantul pun kemudian memfasilitasi dengan menyediakan tempat-tempat untuk bercuci tangan tersebut. Bahkan sekarang ini di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Bantul kita sediakan wastafel-wastafel yang memadai, yang cukup untuk bisa dimanfaatkan kepada pengunjung atau pedagang pasar di wilayah itu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan kewajiban keluar menggunakan masker, ini tentu disadari karena penyebaran virus COVID ini melalui droplet, melalui ludah, melalui virus-virus yang keluar dari mulut. Oleh karena itu menggunakan masker menjadi bagian yang penting untuk selalu dilaksanakan oleh warga masyarakat, khususnya ketika dia melaksanakan aktivitas di luar rumah. Nah, kita juga mengharapkan kepada warga masyarakat untuk membatasi diri, jangan keluar rumah setiap saat, tetapi pada hal-hal yang penting sajalah mereka harus dan diperbolehkan untuk keluar rumah. Nah, lalu yang keempat, Kabupaten Bantul juga mendirikan rumah sakit lapangan khusus COVID
yang ini merupakan satu-satunya di daerah istimewa Yogyakarta yang telah mendirikan rumah sakit tersebut. Karena kita mengasumsikan bahwa rumah sakit rujukan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa jadi suatu saat kalau terjadi ledakan tidak akan mampu menampung pasien yang membutuhkan perawatan secara khusus. Nah, oleh karena itu beberapa waktu yang lalu Kabupaten Bantul memberanikan diri untuk memanfaatkan salah satu rumah sakit, salah satu puskesmas di Bambang Lipuro yang sedianya ke depan akan kita jadikan sebagai rumah sakit tipe D untuk dijadikan rumah sakit lapangan khusus COVID. Dan sampai saat ini ternyata memang kita melihat kemanfaatan yang begitu tinggi karena rumah sakit itu terus-menerus bisa menerima pasien, baik yang PDP ringan, itu semua masuk di sana dan kita obati. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kita sudah mengeluarkan 2 pasien yang dirawat di rumah sakit ini karena bisa sembuh dari sakitnya, dari keterjangkitan virus COVID itu. Saya kira secara umum itu. Ya, jadi tadi untuk rumah sakit yang sudah dibangun berarti sudah beroperasi begitu ya Pak Helmi ya? Ya, sudah. Bahkan sekarang sudah ada pasien yang ada di sana, nanti biar secara detail berapa jumlahnya Dr. Oki yang akan menginformasikan. Tetapi yang jelas kami dari Kabupaten Bantul dan saya juga selaku TAPD mensupport ketersediaan anggaran, mensupport ketersediaan fasilitas, dan untuk tahap yang pertama kemarin kita sudah mengucurkan 8 miliar untuk perbaikan gedung dan juga pemberian peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien tersebut. Ya, ini kita ke Dokter Oki. Bagaimana Dok untuk perkembangan gugus tugas sendiri? Apa saja yang sudah dilakukan ini, Dok? Ya, selamat pagi. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Helmi. Untuk saat ini sampai dengan per tanggal 10 Mei kemarin, perkembangan dari kasus COVID dimulai pada awal bulan Maret sampai dengan 10 Mei kemarin, total semua pasien yang terkonfirmasi COVID di Bantul itu ada 38 orang. Sedangkan yang masih dirawat sampai dengan saat kemarin tanggal 10 itu ada 23 orang. Sedangkan untuk kesembuhan sendiri, keseluruhan pasien sembuh dari Maret sampai dengan Mei itu ada 13 orang. Salah duanya sudah disebutkan oleh Pak Helmi tadi, 2 hari yang lalu 2 orang pasien sembuh itu selama ini dirawat di rumah sakit lapangan. Nah, memang keberadaan rumah sakit lapangan ini sangat membantu untuk penanganan COVID, di mana pada awal-awal kita mendapatkan kasus itu rumah sakit yang menjadi rujukan pada saat itu hanya 4 rumah sakit rujukan, kewalahan dalam menerima pasien-pasien, baik itu pasien PDP maupun pasien ODP, dan juga pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Untuk saat ini beberapa perkembangan dan tindakan yang sudah kita lakukan adalah dari mulai pencegahan kita sudah melakukan sosialisasi promosi kesehatan lewat media maupun lewat leaflet. Kemudian untuk pencegahan itu kita mengadakan screening kepada populasi yang berisiko, yaitu populasi orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar daerah, di mana daerah asalnya itu ada daerah terjangkit yang masuk ke Bantul, kita screening, kemudian kita berlakukan untuk isolasi mandiri, dan juga kita sudah melakukan screening pada tenaga kesehatan yang berkontak dengan pasien PDP, ODP maupun pasien
positif, serta petugas yang non kesehatan yang selama ini juga membantu di kesehatan dalam hal pengurusan jenazah, kemudian dia membantu evakuasi, merujuk pasien yang PDP dari rumah ke rumah sakit, dan juga selain itu kita untuk pencegahan setiap ada pasien yang terkonfirmasi positif, itu dari pihak BPBD dan PMI juga melaksanakan disinfektan di lingkungan sekitar rumah tinggal pasien tersebut. Di samping itu, kita juga melengkapi daripada teman-teman yang di tenaga kesehatan dengan APD yang standar. Sehingga kami mengharapkan dengan memakai APD standar yang benar, insya Allah teman-teman tenaga kesehatan ini akan terhindar dari penularan yang ada dari pasien-pasien yang datang di layanan kesehatan. Kemudian untuk perkembangan yang lain, bahwa saat ini di Bantul itu ada 6 kelompok besar atau klaster. 6 kelompok besar atau klaster yang menjadi perkembangan dari COVID. Ya, jadi prioritas fokus kita ada 6, di mana 6-nya ini mempunyai penderita yang cukup banyak. Klaster pertama itu yang terbesar itu adalah klaster tablik yang dari Jakarta. Ya. Itu ada 6 penderita. Kemudian yang kedua itu yang klasternya dari Goa, yang Goa. Kemudian ada klaster dari Gereja GBI Lembang, ada klaster GBIB Nguasan. Kemudian ada klaster dari pesantren Magetan, dan yang terakhir ini ada klaster dari supermarket Indogrosir. Nah, ini nanti ada 6 klaster tersebut ya Pak. Nanti kita lanjut lagi Bapak, kita tahan dulu perbincangannya. Tentunya terkait dengan penanganan COVID yang ada di Kabupaten Bantul. Kita akan lanjut lagi pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Pagi RBTV. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda nomor 2 tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS!
Saudara, kembali dalam obrolan pagi RBTV dan tentunya kita masih bersama Bapak Helmi Jamharis dan juga Dr. Oki. Dengan tema perbincangan kali ini yaitu penanganan COVID di Kabupaten Bantul. Kita juga undang Anda untuk Anda yang ingin interaktif langsung atau bertanya, Anda boleh telepon untuk nomor teleponnya ada di 0274 44 77 666. Kita lanjutkan kembali. Dr. Oki dan juga Bapak Helmi, masih standby ya Bapak? Ya, masih. Iya. Oke, pastinya. Bapak tadi Dr. Oki sudah menjelaskan berbagai klaster yang dimaksud ada 6. Itu apakah yang dimaksud adalah zona merah seperti itu, Dr. Oki? Ya, boleh saya jelaskan bahwa kalau di kesehatan itu sebenarnya kita tidak mengenal zona. Oke. Tidak ada istilah zona di kesehatan. Hanya zona itu sebenarnya dipakai di masyarakat, muncul di masyarakat. Ya. Itu karena adanya suatu penegasan saja. Ya. Yang saya lihat munculnya ini pertama kali dan saya lihat banyak di aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone ya. Itu yang sering saya lihat di situ adanya istilah-istilah zona. Setelah kita pelajari ternyata di aplikasi-aplikasi itu zona-zona itu mengacu dengan keberadaan dari pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Ya. Seandainya suatu wilayah A itu ada satu pasien positif, maka wilayah A itu di dalam aplikasi tersebut langsung bisa muncul sebagai zona merah. Ya. Padahal kalau di kesehatan kita tidak mengenal zona yang ada di aplikasi tersebut. Gitu. Yang kita kenal adalah di kesehatan ini adanya transmisi lokal dan bukan transmisi lokal, itu saja. Gitu, Mas. Oke. Jadi, kalau transmisi lokal artinya di wilayah tersebut terjadi suatu penularan setempat di mana sumber penularnya ada di tempat tersebut. Kemudian menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia yang merupakan kontak erat. Nah, itu secara jelasnya dan mudahnya seperti itu untuk transmisi lokal. Nah, sementara ini di Bantul kemarin di Kementerian Kesehatan Bantul, Sleman dan Gunung Kidul itu sudah dinyatakan sebagai wilayah transmisi lokal. Kalau boleh kita jelaskan di sini bahwa transmisi lokal yang ada di Bantul itu sifatnya belum meluas di semua kecamatan. Hanya ada di 4 kecamatan di mana kasus itu terjadi. Ada 4 kecamatan di Bantul yang memang sudah terdapat transmisi lokal. Nah, kecamatan-kecamatan tersebut itu ada di Kasian, di Sewon, kemudian Banguntapan, dan Piyungan yang terakhir. Ya. Nah, untuk mencegah terjadinya perluasan dari transmisi lokal tersebut, upaya yang sudah dilakukan dari kesehatan antara lain adalah tadi sudah kita sampaikan dengan screening, kemudian kita memperketat lagi bahwa semua orang yang kriterianya adalah OTG atau orang tanpa gejala yang berkontak erat dengan pasien positif, itu segera kita masukkan rawat inap di rumah sakit lapangan untuk bisa segera diambil usapan tenggorokan atau swab tenggorokan dan diperiksa secara RT-PCR yang dilakukan di laboratorium BPTKL. Dan juga bagi orang yang di rapid test ternyata hasilnya reaktif, itu juga kita segera untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Nah, hal ini memperkecil kemungkinan penularan di masyarakat, membatasi agar orang-orang yang memang berisiko menularkan tersebut untuk segera kita isolasi ya, di rumah sakit. Orang-orang yang ada di sekitarnya tentunya akan lebih aman dan juga penularan akan lebih mudah untuk kita pantau karena
daerahnya menjadi terbatas. Ya. Begitu Mas Firman. Ya, ini terkait dengan transmisi lokal. Bapak Helmi, bagaimana Bapak untuk pengawasannya sendiri Bapak? Ya, jadi begini, di dalam gugus tugas itu ada kelembagaan yang namanya Gakum, ya, penegakan hukum, yang di dalamnya terdiri dari beberapa personel, baik itu dari Polres, dari Satpol PP, dari Kodim, dan lain sebagainya, yang itu selalu melaksanakan kegiatan patroli di masyarakat. Ya. Nah, wilayah-wilayah yang terindikasi telah ada transmisi lokal tentunya menjadi konsentrasi yang lebih dalam upaya mengurai agar tidak ada kerumunan-kerumunan yang ada di wilayah itu. Memang secara regulatif pemerintah tidak menentukan itu sebagai satu kawasan yang merah, tetapi ketika warga masyarakat mengetahui bahwa daerah itu menjadi daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, itu bisa menumbuhkan semangat bagi warga masyarakat untuk lebih peduli terhadap dirinya sendiri, untuk tidak melakukan kerumunan, untuk selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian juga di sekitar warga masyarakat itu melalui Pak Lurah dan juga gugus tugas di pemerintah desa melakukan kebijakan-kebijakan, misalnya tetap menegakkan berdirinya atau kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Misalnya kesepakatan untuk tidak melaksanakan jamaah tarawih di saat bulan Ramadan ini, kemudian tidak melaksanakan buka puasa bersama, kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka ketugasan dari Gakum yang ada di pemerintah desa itu mendorong warga masyarakat untuk selalu konsisten dengan kebijakan yang telah disepakati. Nah, sebenarnya hal yang urgen di dalam upaya untuk mengurangi penyebaran COVID ini adalah konsistensi dari warga masyarakat itu sendiri untuk taat pada regulasi tentang pola hidup bersih dan sehat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, maka di setiap kesempatan kita selalu mengingatkan kepada warga masyarakat untuk selalu melaksanakan protokoler yang telah ditetapkan. Apapun aktivitas yang akan dilaksanakan, maka protokoler itu harus menjadi kata kunci untuk bisa dilaksanakan. Bahkan di warung-warung yang ada di wilayah-wilayah zona merah khususnya yang dikatakan warga masyarakat zona merah, itu pelaksanaan jauh lebih ketat dibandingkan dengan yang lain. Sekalipun yang lain pun juga tetap kita dorong untuk selalu mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengurangan penyebaran COVID-19 ini. Saya kira demikian, Mas Firman. Ya, ini kalau dilihat sendiri tadi Bapak dikatakan bahwa konsistensi ini sangat penting. Nah, bagaimana dengan kesadaran masyarakat Bantul sendiri, Pak, untuk sampai saat ini? Ya, sampai saat ini alhamdulillah, kalau kami mendengarkan laporan-laporan dari warga masyarakat, tetap bisa dilaksanakan. Beberapa hari yang lalu kami juga telah melaksanakan evaluasi dengan perangkat daerah yang terkait, dengan Satpol PP, dengan Dinas Perdagangan, yang juga melaporkan bahwa tempat-tempat pelayanan yang ada di Kabupaten Bantul, toko-toko itu pun juga melaksanakan protokoler yang telah ditetapkan, telah membuat jarak dan membatasi pembeli yang masuk di toko tersebut, sehingga itu menjadi bagian dari kesadaran manajemen untuk bisa selalu bergandeng tangan dengan aparatur pemerintah dalam rangka penanggulangan dan mengurangi serta memutus mata rantai penyebaran COVID. Ya, oke. Pastinya ini juga tadi Dr. Oki sempat menyampaikan bahwa ada beberapa klaster, salah satunya tadi Indogrosir, begitu ya Dr. Oki ya? Oke, dokter mungkin boleh dijelaskan atau gambaran secara singkat saja bagaimana nih kasus yang berkembang tersebut yang juga merupakan ada masyarakat dari Kabupaten Bantul, begitu Dr. Oki? Ya, jadi untuk di Bantul sendiri, ini ada sudah tercatat ada 14 karyawan dari Indogrosir yang sudah kita rawat inapkan di rumah sakit. Dari 14 itu
sudah ada 3 yang terkonfirmasi positif. Ya, jadi sudah terkonfirmasi. Sedangkan sisanya kita sedang menunggu hasil swab yang akan yang sudah kita lakukan kemarin. Kita tinggal nunggu hasil swab. Sedangkan untuk pengunjung yang dari induk grosir sampai dengan saat ini kita memang belum bisa melakukan screening yang seperti dilakukan oleh Kabupaten Sleman maupun di kota, karena kita saat ini masih terkendala dengan stok dari rapid test kita sendiri, dan juga kita belum bisa memastikan jumlah pengunjung yang di induk grosir yang beralamat di Kabupaten Bantul, karena kita tidak tahu apakah pengunjung tersebut memang berkunjung pada saat pasien positif itu masih aktif di tempat tersebut, di tempat induk grosir tersebut atau tidak. Sehingga sekarang kita sedang mempersiapkan, mempelajari dari riwayat dari pasien-pasien yang sudah kita rawat inapkan ini, kemudian nantinya akan kita pakai sebagai acuan kapan tanggalnya yang pasti, waktu yang pasti, rentang waktu kapan pengunjung yang bisa mengakses untuk screening rapid test, gitu Pak. Iya, ini Dr. Oki tadi juga dikatakan bahwa dari 6 klaster tersebut, bagaimana kondisinya saat ini untuk secara traffic angka atau bagaimana begitu, Dr. Oki? Ya, dari 6 klaster tadi yang masih berkembang sampai dengan saat ini adalah yang dari induk grosir tentunya, kemudian dari Tablik Jakarta, dan juga ada perkembangan, masih berkembangan lagi adalah yang dari klaster gereja GBIB. Sedangkan untuk pasien-pasien sendiri yang sudah rawat inap yang terkonfirmasi positif di seluruh klaster tersebut di rumah sakit, kondisinya sampai dengan saat ini semuanya adalah sehat. Jadi tidak ada kendala di kesehatan secara umum dari pasien-pasien tersebut di rumah sakit. Gitu. Ya, jadi hanya ada 3 klaster tersebut ya menjadi pengawasan terkhusus begitu ya, Dr. Oki? Enggak. Jadi maksud saya dari 6 itu yang masih berkembang sampai dengan saat ini tracingnya, pelacaan kita, itu hanya 3 klaster itu. Sedangkan yang 3 klaster lainnya itu masih sampai dengan saat ini belum ada perkembangan yang lain hasil tracing. Ya. Oke, pastinya dari 6 klaster tersebut sekarang menjadi ini ya bagian penting juga untuk diawasi begitu ya, Dr. Oki ya? Iya. Oke, untuk Bapak Helmi, bagaimana Bapak terkait yang sudah dilakukan juga untuk gugus tugas dan juga masyarakat yang mana mungkin sekarang juga harus begitu sadar begitu. Ini yang menjadi poin penting kembali untuk masyarakat Bantul lebih giat lagi atau lebih konsisten lagi di bagian mana Pak kalau dilihat dari Bapak Helmi sendiri? Kesadaran untuk self distancing itu penting. Social distancing ya Pak? Social distancing ya. Karena kami mengamati bahwa saat ini sudah ada kecenderungan dari warga masyarakat itu menganggap COVID-19 sudah lewat gitu. Kalau kita menyaksikan ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Bantul itu sudah selalu ramai, kemudian juga di tempat-tempat berkerumunnya warga masyarakat kalau tidak diingatkan itu masih selalu terjadi. Misalnya tempat nongkrong, tempat untuk ngabuburit. Nah sekarang ini masih sering kita melihat warga masyarakat memanfaatkan ruang-ruang itu untuk menunggu buka puasa. Nah oleh karena itu dengan kembalinya situasi sebagaimana sebelum terjadi peristiwa COVID ini, dari Gakom juga semakin meningkatkan kegiatan operasionalnya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kita pun dalam waktu dekat juga akan melaksanakan monitoring pada kegiatan-kegiatan usaha, khususnya pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bantul, untuk
diingatkan kembali agar mereka melakukan shift di dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja yang ada di pabrik itu untuk melaksanakan kegiatan produksi. Juga kesadaran untuk cuci tangan, kesadaran untuk menggunakan masker dan juga hand sanitizer itu untuk selalu ditaati oleh manajemen dari pengelola pabrik tersebut. Nah, ini memang membutuhkan kerjasama dan kemarin juga atas peristiwa yang terjadi di Indogrosir, kita juga akan menginisiasi bagi pabrik-pabrik itu bisa melaksanakan rapid secara mandiri terhadap karyawan yang ada. Karena kita ini sepertinya tidak pernah mengetahui apakah diri kita ini terjangkit atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu dengan upaya internal dari manajemen untuk bisa melakukan rapid dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan, maka pada saat-saat yang akan datang bisa diketahui dan bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan lanjutan agar tidak terjadi perkembangan sebagaimana yang terjadi di Indogrosir pada saat ini. Karena bagaimanapun juga kita juga harus melindungi warga masyarakat, kita pun juga harus memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk tetap berproduksi, karena disitulah sebagian warga masyarakat Kabupaten Bantul itu melaksanakan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya. Tentunya kita tidak ingin bahwa aktivitas kegiatan atau pabrik itu tutup hanya karena ada satu atau beberapa orang yang terjangkit. Nah, oleh karena itu deteksi dini ini perlu kita laksanakan gitu. Memang satu orang itu sudah cukup mempengaruhi gitu. Sebagai contohnya, kemarin kami di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul terpaksa juga harus menghentikan aktivitas pelayanannya kepada masyarakat kira-kira 10 hari dikarenakan adalah satu tenaga medis yang terindikasi positif, sehingga itu juga akan mengganggu aktivitas pelayanan kepada warga masyarakat. Nah, sehingga sekali lagi bahwa kesadaran warga masyarakat untuk taat pada protokol itu sangat penting untuk dilaksanakan. Oke, jadi memang kesadaran masyarakat terhadap protokol ini sangat penting begitu ya, Pak Helmi dan juga Dr. Oki. Kita tahan lagi perbincangannya, nanti kita akan kembali dalam obrolan yang menarik untuk pagi hari ini. Saudara tetap bersama kami hanya dalam obrolan pagi RBTV. Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO International Program. 70 International Awards. Prodi Prospektif di Era Ekonomi Kreatif, Gold Remy Award, dan Green Prize SIKA, Metro of Surabaya. Universitas Amico Yogyakarta, Creative Economy Park. BJ Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan isinya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. BJ Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. Bang on it. Is this life? I guess it's fine. All wild. Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita.
Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Baik, saudara, kembali dalam obrolan pagi RBTV dan kita masih bersama Dr. Oki dan juga Bapak Helmi dengan tema perbincangan kita kali ini, yaitu bagaimana penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bantul. Kembali lagi kita masih bersama Bapak Helmi dan juga Dr. Oki. Masih standby ya Bapak ya? Alhamdulillah. Iya, pastinya tadi sudah banyak sekali paparan yang diberikan terkait dengan gugus tugas yang dibentuk, bagaimana sosialisasi dan juga pengawasan dari Kabupaten Bantul untuk beberapa klaster dan sebagainya. Ini untuk Bapak Helmi sendiri, Bapak, pastinya kan untuk COVID-19 ini mempunyai dampak yang multiplier effect, tidak hanya dalam satu hal saja. Ini bagaimana Pak untuk Kabupaten Bantul sendiri? Silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih. Paling tidak ada 3 hal akibat keterjangkitan COVID ini. Yang pertama kesehatan, yang kedua dampak ekonomi, dan ketiga dampak sosial. Nah, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Bantul itu telah melakukan refocusing terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Bantul dengan memindahkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, kemudian pengadaan atau kegiatan belanja modal untuk dialihkan untuk penanganan COVID ini. Secara keseluruhan, kami telah mengalokasikan sebanyak 89 miliar untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan, kemudian dampak ekonomi dan juga jaring pengaman sosial. Nah, memang alokasi yang terbesar terhadap ketersediaan anggaran belanja tak terduga ini di bidang kesehatan. Sekalipun kita juga tidak menafikan bahwa akibat COVID ini banyak warga masyarakat yang terkendala ekonominya karena kehilangan mata pencaharian, karena pabriknya tidak berproduksi, kemudian ada pegawai yang dirumahkan, ada yang di PHK, dan tentunya pemerintah Kabupaten Bantul juga berpikir agar mereka tetap bisa melangsungkan kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Nah, kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Bantul untuk bisa merancang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat, seperti misalnya kegiatan padat karya, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya, yang itu semua tentu diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan dari warga masyarakat. Dengan kegiatan padat karya yang akan dilaksanakan dengan melibatkan banyak warga masyarakat, paling tidak mereka memiliki pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek gitu. Nah, dalam jangka panjang tentunya kita berharap kalau COVID ini sudah selesai, kemudian semua kegiatan ekonomi berjalan dengan normal, maka mereka bisa kembali melaksanakan aktivitas bekerja di pabrik-pabrik sebagaimana sebelum terjadinya COVID-19 ini. Nah, kemudian dari sisi Bantul itu dalam kondisi ekonomi atau derajat kesejahteraannya baik. Masih banyak warga masyarakat yang masuk kategori miskin. Nah, oleh karenanya pemerintah pusat, kemudian pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten Bantul serta pemerintah desa itu pun mengalokasikan anggaran untuk bisa diberikan kepada warga masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial beberapa waktu yang lalu juga sudah menambah kelompok penerima manfaat dari program PKH yang diperluas sehingga warga masyarakat bisa menerima PKH. Nah, kemudian juga dari penerima PKH yang diwujudkan dalam bentuk kartu sembako ini, masyarakat bisa berbelanja, minimal pemerintah mensubsidi Rp200.000
yang bisa dibelanjakan di e-warung untuk memenuhi kebutuhan sembako sebagaimana yang dibutuhkan, seperti misalnya beras, kemudian telur maupun minyak gitu. Nah, kita mendapatkan 20.000 lebih dari penerima manfaat dari program sembako ini. Kemudian dari bansos tunai, pemerintah pun juga akan memberikan kepada warga Kabupaten Bantul dengan jumlah kurang lebih juga relatif sama, 19 ribuan, untuk dapat menerima tiap bulan Rp600.000 yang akan diberikan selama 3 bulan. Jadi total keduanya sebenarnya sama, 1.800.000. Hanya mekanismenya saja yang berbeda. Yang berbentuk kartu sembako itu 200.000 per bulan untuk selama 9 bulan. Kemudian yang bansos tunai itu diberikan dalam waktu 3 bulan. Nah, masing-masing 600. Kemudian juga pemerintah desa melalui dana desa pun juga akan memberikan BLT, bantuan langsung tunai, senilai 600.000 per bulan untuk masa waktu 3 bulan juga. Ada anggaran dari desa ini kira-kira 35 miliar lebih yang bisa diberikan kepada warga masyarakat. Nah, kemudian kalau memang masih ada berdasarkan hasil musyawarah desa khusus, ada warga masyarakat yang belum menerima, sementara pendataan desa masuk kategori miskin, maka itu akan ditopang dengan APBD Kabupaten Bantul. Nah, tentunya kita berharap kepada pemerintah desa bisa melakukan pendataan secermat mungkin, dan kita harapkan juga tidak ada warga masyarakat yang menerima double sehingga menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu secara umum yang kita laksanakan. Ya, pasti dampak yang diterima juga kita semuanya mengalami begitu ya Pak. Ini sebelum kita tutup perbincangan kita karena keterbatasan waktu ya Bapak, boleh dari Dr. Oki diberikan mungkin tips dan juga himbauan untuk masyarakat yang menyaksikan obrolan pagi RBTV kali ini. Silakan Dr. Oki terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk masyarakat. Singkat tadi sudah disampaikan oleh Pak Helmi bahwa dimohon untuk mentaati, mematuhi protokol kesehatan dan juga protokol area. Dan juga kami sampaikan agar masyarakat secara luas itu jangan terjadi kepanikan seandainya masyarakat itu tidak berkontak erat dengan pasien positif, maka tidak perlu panik. Yang perlu adalah untuk mawas diri dan memonitor kesehatannya sendiri. Kemudian bagi yang kontak erat dengan pasien positif maupun para pelaku perjalanan ataupun orang-orang yang berisiko bersinggungan, sempat berbicara atau bertatap muka dengan pasien positif, seandainya ke layanan kesehatan, kami mohon untuk kejujurannya dalam menyampaikan semua yang dirasakan, diketahui, dan riwayat-riwayat perjalanan maupun riwayat kontak dengan pasien. Itu saja yang perlu saya garis bawahi. Terima kasih. Silakan Bapak Helmi, monggo Bapak. Terima kasih. Nah, di sesi yang terakhir ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bantul tentunya perlu memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung suksesnya atau keberhasilan di dalam penanganan COVID di Kabupaten Bantul. Yang namanya penanganan COVID ini tentunya bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah daerah atau dinas kesehatan saja, tetapi seluruh perangkat daerah harus punya kesadaran untuk berpartisipasi, baik itu lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun warga masyarakat. Kami mengajak bersama-sama untuk bergotong royong melaksanakan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan COVID di Kabupaten Bantul. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Helmi Jamhari selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan juga Dr. Oki, juru bicara penanganan COVID-19 dari Kabupaten Bantul. Terima kasih Dokter dan juga Bapak. Sukses selalu untuk kemudian program-program dan juga penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bantul. Kita jumpa lagi ya Pak di lain kesempatan. Baik, saudara, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam obrolan pagi RBTV kali ini. Kita lanjutkan kembali besok setiap hari
Corona atau COVID-19, jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun.